Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Seraya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita menyambung kembali suatu kajian kita yang kita sampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad, yang dimana kita menyampaikan tentang hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berfirman di dalam hadis qudsi tersebut bahwa apa kata Allah? Ya ibadi, kekayaan Allah, wahai mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Bahkan Allah membuat suatu ibarat bahwa apabila seluruh permintaan manusia itu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya, andai tidak akan mengurangi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang terdahulu di antara kamu ataupun orang-orang yang terakhir, dari awal sampai akhir, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Lalu kemudian qamu fi sa'idin wahidin, maka manusia itu berkumpul di satu tempat yang tinggi. Berkumpul di satu tempat yang tinggi. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku. Seluruh manusia yang berkumpul tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya masing-masing. Fa'a'taitu kulla wahidin masa'alatahu. Kemudian aku mengabulkan, memberikan apa yang mereka minta sesuai dengan mereka yang inginkan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Allah ini membuat satu permisalan. Seluruh manusia, andai kata mulai dari awal zamannya Nabi Adam, kemudian sampai datangnya hari kiamat, tidak ada satupun manusia yang wafat, yang mati, yang meninggal. Kemudian berkumpullah di satu tempat itu, tempat yang tinggi. Setelah berkumpul, maka setiap manusia meminta apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya Bapak Ibu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang kita minta? Apakah hanya kita meminta rizki diluaskan oleh Allah? Apakah kita hanya meminta diberikan kesehatan? Apakah hanya kita meminta bahwa Allah memanjangkan umur kita? Tentu jawabannya tidak akan mungkin. Kenapa demikian? Karena semua yang kita minta tidak nampak pada diri kita. Yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita, itu biasanya yang selalu nampak. Yang nampak oleh mata kita jelas
barangnya, jelas sesuatunya, jelas bendanya, dan di situ banyak orang yang mengucapkan rasa syukur kecuali ketika ada orang yang mendapatkan sebagaimana bahagian sebuah ataupun bantuan, salah satu contoh yang dicelupkan itu dari pemerintah atau mungkin diberikan diangkat hadiah dari orang lainkah, mereka pasti akan bersyukur. Bisa kita bayangkan apa. Dan kita selalu melihat bahwa karunia yang diberikan oleh Allah, yang nikmat dalam diri kita adalah yang nampak di mata kita. Maka wajar Rasulullah SAW itu bersabda, apa kata beliau? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, dan nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Tapi manusia itu suka lupa untuk mensyukurinya, kata Rasulullah. Dan bahkan sangat jarang ada sebagian orang yang bahkan tidak mensyukuri dua nikmat itu. Padahal itu nikmat yang paling besar. Apa dua nikmat yang paling besar yang jarang kita syukuri tersebut? Rasulullah mengatakan yang pertama adalah as-sihah. Apa itu? Kesehatan. Kesehatan di tubuh kita ini yang kita dapatkan, jarang kita mengucapkan alhamdulillah, wahai Allah, Engkau telah memberikan kesehatan. Ucapan alhamdulillah pun hanya kita baca selepas kita sholat. Dan kita lupa bahwa kesehatan tubuh kita ini adalah nikmat yang paling besar. Tapi karena kesehatan ini tak nampak pada diri kita dan tidak kita rasakan, jarang kita mensyukurinya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kesempatan. Wal faragh, kata Rasulullah, yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan itu juga adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan, tetapi bahkan banyak di antara kita yang lupa untuk bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ada sebahagian orang ketika berjumpa lautan yang pada saat itu ditanya tentang kabar dan kita memegang sebuah, lalu ia pun mengatakan jarum, mungkin hanya fisik saja. Lalu jarum itu kita celupkan ke dalam, ada sebahagian yang mengatakan ke lautan ya, sehat itu kita celupkan, lalu kita angkat lagi. Kenapa dia harus mengatakan demikian? Bukankah kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang paling besar? Bisa kita melakukan ibadah sementara banyak orang yang ingin datang ke masjid ini, mereka pun tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap manusia meminta kepada Allah, seluruh manusia meminta kepada Allah. Lalu Allah meminta setiap permintaan mereka. Yang kita minta apa? Minta rumah, minta tanah yang luas, minta kebun, minta mobil. Dan itu bukan hanya cukup satu, kita tambah. Apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Allah. Dan setiap di antara kita memohon apa yang kita inginkan, yang terbesar dalam pandangan kita. Dan bahkan kita tidak ragu untuk meminta istana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata kita berhadapan dengan Allah. Dan itu pasti. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andai kata semua permintaan itu ternyata Allah kabulkan, Allah berikan, dan pada saat Allah berikan kepada orang-orang yang meminta, maka Allah menyampaikan mana qasa dzalika mimma indi, sesungguhnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada pada diriku, kata Allah. Enggak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Bahkan Allah membuat suatu ibarat bahwa apabila seluruh permintaan manusia itu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya, tidak akan mengurangi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kecuali kama yang kusul mikhyat, sebagaimana sebuah jarum yang dicelupkan, idza udkhilal bahr, kemudian diangkat lagi dari lautan. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan apabila lautan yang begitu luas dan kita memegang sebuah jarum, lalu jarum itu kita celupkan ke dalam air laut, ke lautan itu kita celupkan, lalu kita angkat lagi jarum itu. Ketika kita angkat, kira-kira berapa banyak air yang ikut pada jarum tersebut? Ada satu tetes? Jawabannya tidak sampai satu tetes.
Maka orang yang meminta kepada Allah, sebanyak apapun kita mohon kepada Allah, dan Allah memberikan seluruh apa yang kita minta, maka tidak akan mengurangi apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekayaan Allah. Itulah kebesaran Allah. Mohonlah kepada Allah, banyaklah berdoa dan meminta kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Lalu Allah menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Coba renungkan ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya yang aku sampaikan itu sebenarnya hanya amalan-amalan kamu saja. Uhsiha lakum, yang aku berikan kepada kamu. Allah menginginkan kita beramal ini bukan untuk Allah, karena Allah udah kaya kian. Allah nggak menginginkan apa-apa dari kita. Maka Allah menyampaikan bahwa Allah ketika memerintahkan kita untuk beramal soleh, berbuat baik, beriman, maka pada hakikatnya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita semua. Tsumma wafikum iyaha. Kemudian ketika kamu beramal, walaupun amalan itu tidak seperti yang aku inginkan, tidak seperti yang diinginkan oleh Allah, tetapi kamu telah berusaha untuk melakukannya, maka setiap kekurangan dari amalan kamu, maka akan aku sempurnakan, kata Allah. Begitulah kasih sayang Allah. Maka orang yang berzikir di lisannya, walaupun tidak sama dengan hatinya, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tetap menilai bahwa apa yang kita lakukan akan disempurnakan oleh Allah. Fama wajada khairan, siapa yang mendapati kebaikan di setiap kehidupan kita, ya, yang mendapati kebaikan, ketika kita angkat kira-kira berapa banyak air yang jatuh pada jarum tersebut, ada satu tetes, alhamdulillah. Jawabannya wa mawajada ghairu dzalik, dan siapa orang yang meminta kepada Allah mendapatkan kebaikan apapun kita mohon kepada Allah, maka apa yang Allah sampaikan seluruh fala yaminna, maka jangan sekali-kali mencela apa yang Allah berikan. Cuaca panas jangan dicela, hujan jangan dicela, angin kuat nggak boleh mencela. Yang kita dapatkan nggak sesuai dengan target kita, rencana kita, jangan pernah mencela. Illa nafsah, kecuali kalian renungi diri kalian sendiri. Kemungkinan kesalahan itu terdapat pada diri kita masing-masing. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, mengetahui tentang kekuasaan Allah, dan kita menyadari bahwa kita semuanya adalah seorang ibadullah, yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridhonya, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.